Tika, get out. Makasih. Lanjut teman-teman Kristiani yang lain boleh membantah dan Saya menyatakan izin dulu ambil alih sedikit teman-teman. Jangan lupa di tap-tap layar ya. Ini perlu loh. Saya kasih kesempatan dulu kawan-kawan 1 menit untuk support tap-tap layar. Biar komal kita kuat. Ya, ada 3-5 slot kosong. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan untuk membantah, menyanggah. Ya, silakan kawan-kawan Kristen. Jangan lupa teman-teman ya, layarnya di tap-tap. Silakan kawan-kawan Kristen yang ada stay di bawah kirim permintaan. Yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan Kristen selamat pagi jelang siang. Silakan kawan-kawan Kristen, kami kasih kesempatan. Masih ada sekitar 3 slot kami kasih untuk kawan-kawan Kristen. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman. Silakan Bang Paul atau Bang Mangampin, silakan. Iya, saya baru masuk ya, sudah cukup lama saya tidak diskusi lagi soal mengenai kekristenan dan Muslim ini. Saya sebenarnya karena hari-hari ini di room lebih banyak membahas tentang kitab sucinya orang Kristen ya. Saya sebenarnya rindu untuk lebih menggali Al-Qurannya. Artinya teman-teman dari Muslim, artinya saya yang kurang mengerti tentang Al-Quran. Sebenarnya saya rindu sebenarnya lebih banyak coba kita gali tentang Al-Quran itu sendiri. Tetapi hari-hari ini lebih banyak buka kitabnya orang Kristen. Sebenarnya coba kita banyak buka Alkitab. Sebenarnya saya banyak rindu mau belajar yang ada di dalam Al-Quran lah. Tapi hari-hari ini lebih banyak lebih banyak buka ayat-ayat kitab suci orang Kristen begitu. Tapi tidak jadi masalah. Sebenarnya saya rindu, maksudnya mendalami. Saya rasa kalau bicara nggak usah diulang-ulangi Pak. Saya dari tadi mendengar Anda mengatakan saya rindu itu sudah hampir 4 kali ya Pak. Ya itu artinya itu kalau saya berulang-ulang kali saya menyatakan itu kan berarti saya rasa sudah dipahami dan dimengerti lah maksud dan tujuan saya tuh. Artinya kan ini menyatakan Alkitab orang Kristen kan karangan manusia. Jadi kalau memang itu Alkitabnya orang Kristen itu adalah karangan manusia, lalu kemudian Al-Quran itu karangannya Allah yang menulis atau seperti apa? Terima kasih. Baik, sebelum menjawab ini sebentar ya, saya sapa dulu Bang Blender. Assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, standby ya. Kalau ada yang ngeyel nanti kasih Bang Blender ya Uni ya. Oke, sama aku. Oke. Ya, tap-tap layar teman-teman, silakan yang lain di mute ya, kawan-kawan Kristen di mute dulu, nanti Uni menjawab, selesai menjawab baru dibuka mute-nya. Silakan bantu tap-tap layar teman-teman, gas. Tapi kalau ada Yuni naik kan ya, Pandi ya. Oke. Dari ada penjaga gawang ini. Ada penjaga gawang, gas. Parah kali Blender ini emang. Ada gila-gilanya Blender ini. Paul, narasi kok Paul, nggak usah ketawa kok Paul, narasi. Oke. Sesak napas aku dibuat si Blender ini. Oke. Oke teman-teman, pertanyaan Paul bagus ya. Pertanyaan Pak Paul, kalau memang Bible adalah karangan manusia, di sini saya tidak tahu Pak, apakah Pak Paul itu mengakui bahwa Bible adalah karangan manusia. Maka saya katakan kalau ada karangan manusia yang tidak ubahnya seperti dongeng, kemudian legenda dan mitos, maka tidak ada alasan bagi kita, entah itu umat Kristiani sendiri atau umat Islam yang memiliki akal berpikir untuk menerima kitab Bible yang terkanon dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebagai kitab suci. Maka apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Pak Paul, karena Pak Paul tidak membantah argumen saya, tapi lanjut untuk mempertanyakan, mengkomparasinya. Bagaimana dengan Al-Quran?
Di awal sudah saya tekankan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam perkataan ini, ya, perkataan saya itu keluar dari lisan saya. Sedangkan saya yang sebagai seorang manusia saja, perkataan yang keluar dari lisan saya tidak berbentuk, tidak berbau. Tetapi dia bisa didengarkan oleh manusia lainnya. Ketika manusia mendengarkan, itu stimulus yang masuk ke ruang kognitif. Maka kemudian muncul sebagai persepsi, keluar sebagai tulisan, ditulis oleh manusia. Maka apa yang sampai kepada kami umat Islam, kemudian kami dengarkan dan kami tuliskan, itu boleh dikatakan mushaf Al-Quran. Kata qara'a yaqra'u Qur'anan, itu maknanya apa-apa yang dilafazkan, apa-apa yang kami bacakan, apa-apa yang kami imani sebagai kalam Allah. Maka mushaf Al-Quran itu ada perbedaan-perbedaan yang harus dipahami oleh umat Kristiani karena ada penekanan-penekanannya. Mushaf, suhuf yang dikumpulkan memiliki sampul kanan dan kiri, kemudian diapit oleh dua sampul, ini definisi mushaf. Kitab, karena kalau kata kitab dari kata kataba ini ada lafaz mustarak, maknanya banyak, bukan hanya satu makna, hanya diikat satu makna yaitu buku saja, tidak, melainkan bisa menjadi hukum Tuhan dan kehendak Tuhan. Maka mushaf Al-Quran yang kami baca setiap hari itu adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia. Kertas yang dituliskan manusia, yang dituliskan adalah firman Allah, perkataan Allah, kalam Allah. Saya tidak mau pakai kata firman ya, karena itu bukan kata yang muncul dari Al-Quran. Tapi nggak apa-apa, teman-teman Kristiani menggunakan kata firman, kalam Allah. Lalu kemudian setelah Anda bertanya, saya mengklaim bahwa Al-Quran bukan karangan, hasil konsepsi manusia, melainkan informasi pewahyuan dari kata wahaya yang secara etimologi artinya adalah cepat dan tersembunyi, secara terminologinya adalah informasi dari Tuhan yang diberikan kepada manusia pilihannya, yang mana ini adalah Nabi dan Rasul yang kemudian disampaikan kepada umatnya kalau itu adalah Rasul. Dan inilah yang disebut sebagai kalam Allah, yang namanya Al-Quran, namanya Az-Zikra, As-Sifa, jadi namanya banyak, tetapi dia adalah kalam Allah. Jadi Al-Quran itu ditulis oleh manusia dalam mushaf dan kemudian tetapi merupakan kalam Allah yang disampaikan oleh perantaranya yaitu para nabi. Pembuktiannya akan saya berikan setelah Anda ya, Pak Paul, silakan. Kalau penjelasan demikian berarti tidak jauh beda dengan apa menjadi pemahamannya orang Kristen. Kalau Ibu Umi menyampaikan demikian, jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab juga ya seperti demikian. Saya berpikir bahwa itu langsung Allah langsung kasih Alkitab langsung Al-Quran itu diturunkan langsung secara utuh. Tapi kalau ditulis oleh manusia sama juga, di dalam Alkitab juga dituliskan oleh manusia juga seperti yang ada di dalam Al-Quran. Izin dulu Bang Paul, izin dulu. Bang Kris di mute dulu Bang Kris. Nanti kalau mau ngomong baru dibuka mute-nya. Di mute dulu supaya tidak mengganggu kawan-kawan Kristen yang lain yang lagi ngomong Bang Kris ya, boleh? Silakan Bang Paul. Ya, jadi kalau pembahasannya Umi demikian berarti berpendapat bahwa tidak jauh beda dengan orang Kristen. Jadi saya berpikir mungkin sesuatu hal yang berbeda lah dalam Al-Quran. Ternyata kan sama. Tunjukkan jadi, ide dan gagasan Anda, Pak. Saya akan buktikan bahwa kita berbeda. Tunjukkan data-data bahwa silakan. Maksud saya dalam Alkitab juga kan yang tulis oleh oleh manusia juga. Misalnya surat-surat misalnya di dalam surat-surat Paulus berarti kan itu yang tulis adalah Paulus itu sendiri. Contoh salah satu. Jadi berbicara karangan yang bagaimana maksudnya? Karena itu kan yang tulis adalah Paulus sendiri. Jadi yang namanya surat kan berarti kan sesuatu hal yang disampaikan kepada jemaat-jemaat yang dilayani.
Jadi mungkin saja begini, dalam arti bahwa apakah yang dimasukkan karangan di dalam Kristen itu apa karena terjadinya perubahan-perubahan dalam arti dalam bahasa, kan bahasa aslinya Alkitab itu kan menggunakan, kalau perjanjian lama kan menggunakan bahasa Ibrani, kemudian bahasa perjanjian baru digunakan perjanjian lama bahasa Ibrani, Pak Paul, perjanjian saya baru bahasa pikir Ibrani. Bapak terlalu melebar ya. Kita fokus Ya. di Dari karangan pernyataan itu Pak seperti Paul apa, maksud bahwa saya? Al-Quran dengan Bible itu ada kesamaan. Saya Maksudnya, tidak maksud mendapatkan maksud saya knowledge. begini tuh, karangan yang seperti apa maksudnya? Kan ini kan Oke, Alkitab Oke, biar saya jawab ya. Itu, Tidak Baik, perlu baik, Bang diulangi, Paul, Pak. dijelaskan dulu, baik, dijelaskan dulu Bang Paul. Silakan Uni. Teman-teman ini memiliki, maaf ya, saya tidak merendahkan Anda sebagai manusia yang saya pikir kognitifnya terlalu susah untuk menangkap diksi saya. Antara tulisan, karangan, ini sesuatu yang berbeda. Tidak semua karangan tertulis. Dan tidak semua yang tertulis adalah karangan. Jadi jangan, saya tahu kalian sulit membedakan diksi-diksi bahasa Indonesia seperti beda Tuhan manusia, bebek dengan ayam. Memang sulit. Tapi tolong berhenti melakukan kecurangan dalam dunia akademik dengan mempelintir satu makna, satu diksi. Antara karangan dengan tulisan itu berbeda. Tulisan apa yang dituliskan, karangan apa yang dikarang. Belum tentu semua yang dikarang itu ditulis. Belum tentu yang ditulis semua adalah karangan. Jadi tolong, kita bicara apa? Saya berbicara dari sisi bahwa kitab kalian itu adalah karangan manusia. Karena kita bicara tentang kitab, artinya tulisan tersebut adalah karangan dari manusia. Maka jangan bicara tentang tulisannya. Al-Quran ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau bicara tentang mushaf Al-Quran, saya sudah jelaskan dari awal bahwa itu ditulis oleh manusia, tapi datangnya dari Allah. Kalam Allah yang dituliskan. Saya contohnya menuliskan perkataan Fandi. Maka saya sedang menuliskan ide dan gagasan Fandi, bukan ide dan gagasan saya. Tapi kitab kalian, penulisnya sebenarnya secara akademik, secara skolar kalian mengakui bahwa penulisnya pun tidak jelas. Saya kasih data nanti. Apalagi pemberi ide dan gagasannya, maaf. Value kitab kalian itu sangat-sangat jauh di bawah hadis maudhu dan mungkar. Hadis maudhu seperti hadis Maryam atau hadis mungkar seperti hadis Maryam. Bahkan lebih bervalue. Contoh, hadis Maryam masih ada nama kitab Maryamnya walaupun kitab itu tidak pernah ada. Hadis mutiara masih ada nama mutiaranya tapi tidak ada itu istilah kitab mutiara. Kitab karangan orang Kristiani yang membenci, bahkan Matius 19:28 itu lebih bervalue. Kenapa? Karena kita tahu nanti siapa penulisnya. Karena itu dibuat di timeline yang sudah 2024 atau 1970-an yang sudah ada mesin ketik. Kita tahu siapa pengetiknya nanti. Tapi kalau your Bibles, kitab kalian, manuskrip yang ditemukan dan tidak tahu siapa penulisnya, diduga dikarang oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan kepada Anda Pak Paul, tolong tangkap poin saya yang dimaksud dengan karangan manusia. Kitab ini, ide dan gagasannya berasal dari pikiran manusia, bukan dari firman Tuhan. Saya buktikan langsung. Kita buktikan dari Lukas pasal 1 ayat 1. Salah satu kitab suci kalian dalam perjanjian baru. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka? Kalian tidak tahu. Jangankan kami yang tidak mengimani kitab ini. Kalian yang mengimani kitab ini, saya pastikan kalian tidak tahu siapa mereka itu. Ya, kalian tahu tidak kalau kita lagi bicara gosip, saya lagi sama Bang Blender lagi bergibah. Bang Blender, si Yuni kemarin nikah sama Bom. Siapa yang ngasih tahu? Si dia lah Bang. Bang Blender ini tidak akan menerima begitu saja kalau saya cuma bilang si dia tanpa nama. Bahkan ada pun nama yang saya ajukan, si Fandi yang bilang, Bang Blender sebagai seorang muslim tidak akan langsung terima. Oh iya ya. Dia akan kritisi dulu. Itu perintah dalam Islam. Ketika kau dapat informasi dari orang, kau tidak boleh terima langsung dan kau tidak boleh tolak. Maka Bang Blender akan mengkonfirmasi kepada Fandi. Betulnya Fandi?
Tapi kitab kalian itu bahkan value-nya lebih rendah daripada gosip murahan. Kenapa? Karena gosip murahan pun terkadang kita bisa tunjukkan siapa pemberi informasinya. Tapi kitab kalian, apa yang disampaikan Lukas? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka? Nothing. Kalian tidak memiliki informasi. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata. Siapa mereka? Siapa saksi mata ini? Siapa mereka? Tunjukkan data. Nah, kemudian karena itu setelah aku menyelidiki, maka kitab ini adalah hasil penyelidikan, hasil karangan manusia dari upayanya mencari tahu informasi yang datang dari entah siapa. Maka bisa saya katakan value gosip miring tentang artis lebih tinggi derajatnya berdasarkan hasil dan sumber daripada kitab kalian. Maka kitab kalian value-nya itu tidak layak disebut kitab suci menurut hasil analisis saya berdasarkan sumber informasi. Kita lanjut. Apa yang disampaikan oleh Lukas? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Ini klaim. Secara akademik bisa dibuktikan atau tidak? Aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Keputusan pribadi. Keputusan yang diambil oleh seorang personal yang bernama Lukas, yang kita tidak tahu apa relevansi Lukas dengan iman Yahudi. Apa kaitan Lukas dengan kitab suci orang Yahudi? Siapa Lukas bagi Yesus? Siapa Yesus bagi Lukas? Kita tidak pernah tahu. So tolong tunjukkan, ajarkan saya berdasarkan analisa akademik, epistemologi, metodologi, pengambilan informasi, kevalidan informasi. Apa dasar kalian mengatakan bahwa kitab kalian suci, sementara tertulis secara tekstual, baik implisit dan eksplisit? Implisit tersirat, eksplisit tertulis nyata, bahwa kitab kalian nyata, karangan manusia. Bahkan lebih jauh lagi, saya kasih tahu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, secara tafsir dari scholar kalian dinyatakan sebagai dongeng. Termaktub dongeng di dalamnya. Yes, saya akui bukan semua. Tapi ada dongeng bercampur dengan dongeng. Saya kasih data. Kita ambil perjanjian lama. Ini hujah. Support hujah saya ya teman-teman. Patahkan argumen saya. Karena saya bicara pakai data. Kita lihat contoh, salah satu contoh kitab dongeng yang termuat dalam kitab yang kalian anggap suci. Dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7. Ini adalah sebuah kisah di mana pohon-pohon bisa bergerak seperti layaknya manusia. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, bla bla bla, kalian boleh baca, bukan konteks ayat ini yang kita permasalahkan, tapi tentang ayat ini menurut tafsiran kitab kalian, ya. Maka kita akan menemukan dalam tafsir ND bahwa ternyata makna dongengan itu terang sekali. What? Ini adalah dongeng, brother. Makna dongengan, apa yang mana yang dongengan? Ini. Makna dari dongengan itu terang sekali. Abimelek adalah semak berduri. So, this is dongeng. Ini adalah dongeng. Ini perjanjian lama. So, bagaimana dengan perjanjian baru? Saya buktikan bahwa perjanjian baru ternyata pun memuat dongeng. Mari kita lihat 1 Korintus pasal ke-10 nomor 4. Karangan Paulus. Ya. Israel sebagai suatu peringatan. Dan mereka bla 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 bla. Mari kita lihat bagaimana tafsir dari kitab kalian dari ND. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya. Ternyata Paulus mengutip lagi sebuah dongeng. So, bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan kitab yang ada muatan dongeng dan pendapat manusia tanpa ada urusannya dengan Tuhan, itu adalah sebuah kitab yang kalian anggap suci? Alasan itu yang ingin saya dengar. Bantahan argumen dari saya, premis saya bahwa kitab kalian adalah karangan manusia. Dan itu dibantu, didukung oleh data kalian. Silakan Pak Paul.
Baik, sebelum saya serahkan ke Bang Paul, teman-teman di bawah yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman, dikit lagi 100k biar komal kita kuat aman. Yang 500 orang lebih ini bantu support tap-tap layar yuk. Bisa yuk. Silakan Bang Paul. Baik, oke, dalilnya demikian. Lalu begini, lalu bagaimana dengan manuskrip Quran yang cuma 2 lembar? Lalu ayat-ayat yang lain itu dari mana? Kalau memang itu kan oke, saya akui bahwa dalam Alkitab adalah yang ditulis oleh adalah manusia, yang di Alkitab orang Kristen. Tetapi bagaimana dengan manuskrip Quran yang cuma 2 lembar? Lalu pertanyaannya adalah ayat-ayat yang ribuan itu kemana? Atau dari mana? Itu kan berarti Manuskrip apa? maksudnya Al-Quran itu kan memiliki manuskrip. Anda kan bicara cuma- manuskrip apa? Al-Quran hanya 2 lembar. Hanya Ya, dan siapa dua. yang bilang? Siapa Ya. yang bilang? Saya yang bilang. Mana datanya? Apa kredibilitas Anda Saya bertanya ke kalian. sehingga saya harus percaya? Kenapa saya harus percaya dengan Anda? Manuskrip Quran itu cuma 2 lembar saja. Iya, tahu dari mana? Sekarang saya bertanya, jadi Loh. jangan lari. Tahu dari Jangan- mana? Jangan balik Bukan. bertanya. Manuskrip Saya ini Quran bukan itu orang 2 lembar botol, Pak. saja. Saya mungkin gampang tantrum dan gampang dibodohi oleh pria-pria kurang ajar di luar sana. Manuskrip Tapi saya itu- bukan orang manuskrip bodoh kurang- yang harus menerima Al-Quran cuma 2 informasi lembar. dari orang seperti Anda Pertanyaannya, ketika kemana berbicara ayat tentang ribuan? Tuhan. Kalau masalah Kemana cinta saya ayat- bodoh memang. Enggak, pertanyaannya kemana Pak, ayat-ayat itu? Saya bukan orang Ayat-ayat bodoh itu. yang bisa menerima. Oh ya, Pak Paul, kami cuma punya 2 manuskrip saja. Jangan- Saya jangan- tanya. Jangan menghindar, Eh, jangan menghindar. tahu Ini selalu- verifikasi dan validasi tidak? Manuskrip Quran itu cuma 2 lembar. Iya, dari mana Anda Ketika tahu? Kenapa muncul- saya harus percaya bahwa manuskrip itu hanya 2 lembar? Siapa yang bilang? Manuskrip cuma 2 lembar di dalam. Siapa yang bilang? Saya Siapa yang bilang? Mana Jangan- datanya? Dari mana Anda tahu? Jangan Dari minta mana data Anda ke saya. tahu? Saya boleh ditipu oleh lelaki yang saya cintai, tapi saya tidak akan tertipu dengan penyesat seperti Anda. Jangan Saya Jangan- minta data bahwasannya manuskrip jangan Al-Quran hanya 2 lembar. Baik, izin Bang Paul. Gini Bang Paul. Maksud Uni itu Bang Paul. Contoh ya, ketika saya katakan Yesus jatuh di got. Bang Paul percaya tidak kalau Yesus jatuh di got? Tanpa saya tunjukkan foto, buktinya, videonya mungkin. Percaya tidak? Nggak ada Bang. Abang mau saya bilang Yesus jatuh di got? Kakinya duluan jatuh, kepalanya duluan. Gimana? Silakan Bang Paul, tunjukkan datanya bahwa manuskrip Al-Quran Nur Karim itu hanya 2 lembar. Tunjukkan datanya. Ini banyak kawan-kawan muslim yang tertawa loh di bawah gara-gara statement Bang Paul ini. Silakan teman-teman di bawah sambil tap-tap layar ya biar komalnya kuat. Dikit lagi 100k. Jangan ketawa ya kalau aku bilang Yesus jatuh di got ya kalian ya. Awas kalian. Silakan Bang Paul. Paul, kalau aku bilang sempak kau koyak nggak ada otak, mau terima nggak kau? Gas, gas. Mau? Terima nggak kau? Kau pakai sempak koyak ini, makanya kau beli sempak biar kau pintar gitu. Mau nggak kau terima gitu? Jadi gitu juga, pakai data kau bicara jadi congor ya. Paham kau? Ya silakan Bang Paul. Nah, bicara kau lagi. Loh, kok pada cabut semua itu? Kok pada cabut? Kau jangan nangis Paul, bicara yang bagus-bagus kau. Agak cabur nih. Cabut. Aduh, cabut. Iya, Mister mau ngomongin siapa? Mister Mongin, silakan. Mister Mongin ada yang mau disampaikan atau Bang Mangampin silakan dibuka mute-nya. Kristen kan Bang Mangampin ini, silakan. Yang berdata lah kalau ngomong kawan-kawan Kristen. Aduh, jangan asal congor. Ini blender sudah siap menerkam kalian loh di belakang. Silakan kawan-kawan Kristen yang punya ilmu sedikit lah. Silakan, ayo, silakan ditanggapi. Silakan, silakan.
Ini bukan warung kopi ya, cakap pakai data, bukan warung kopi model congor, ya. Kalau model congor bisa aja. Pakai data kalian bicara. Silakan Nah, Opung, saya silakan. bicara. Silakan Nah, Opung, silakan Opung. Saya mau bicara sedikit. Saya cuma hanya menanggapi masalah Alkitab itu tidak suci, begitu ya? Begitu tadi Uni. Salah Pak, Al-Quran adalah kitab suci berdasarkan parameter yang diajukan oleh Al-Quran sendiri bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Dan juga Al-Quran memberikan challenge untuk pembuktian bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Sementara Bible adalah karangan manusia yang sudah saya buktikan bukan hanya sekedar karangan tetapi juga memuat dongeng-dongeng di dalamnya. Bahkan kita tidak tahu dari mana informasi tentang penulisan Bible sendiri. Maka value dari Bible itu jauh di bawah gosip murahan yang bisa kita temukan dalam majalah-majalah. Kena ban blender, kena ban. Silakan. Uni. Jadi kalau menurut hemat saya ini mungkin tidak ada ini apa namanya itu buktinya apa rujukannya. Sucinya sebuah itu kitab yaitu pasti dilihat daripada isinya. Ya, dilihat dari isinya. Jadi kami sebagai orang Kristen melihat daripada isi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini, menurut kami itu ya sangat kami yakini itu benar adanya, sehingga kami anggap itu adalah suatu kitab suci, ya, seperti dari asal muasal dunia sampai dengan Yesus Kristus, ya kami lihat yaitu ya semuanya kami masuk di pikiran kami itu ya bagus ya kan, dan cocok untuk kehidupan, cocok untuk pengetahuan. seperti dari kejadian itu penciptaan ya masuk di akal lah kira-kira, walaupun apa yang kau bilang Pak? Kau aja pun nggak ngerti kurang apa yang kau sampaikan, apalagi kami. Itu mengenai katanya kitab suci Kristen tidak suci, ya kan? Saya bilang suci tidaknya itu dilihat daripada isinya. Dari isinya kita lihat hasilnya sekarang. Umpamanya umat Kristen itu, ya diajarkan yang baik-baik, yaitu masalah kasih seperti Perjanjian Baru kan itu mengulas kasih semuanya, kasih. Berarti Kasih, menurut tidak ada Bapak permusuhan. suci atau tidaknya sebuah kitab itu ketika diajarkan baik. Jadi kalau seandainya Blender membuat kitab mengajarkan kebaikan, kasihilah istrimu, cintailah istrimu, maka apa yang ditulis oleh Blender bisa dikatakan kitab suci. Oh, kalau hanya pribadi dia enggak dong. Ya buat dia ya suci buat dia. Sudah Ya gugur kan? Pak argumen Bapak, parameter Bapak tentang kitab suci. Bapak sudah bilang tadi, makanya saya katakan bawakan definisi universal. Anda mengatakan bahwa kitab itu dikatakan suci ketika isi pengajarannya baik. Anda tahu tidak PPKN, buku pembelajaran moralitas. Di situ tertulis bagaimana cara begini, bagaimana cara begitu. Apakah itu bisa dikatakan kitab suci berdasarkan parameter Bapak bahwa kitab suci adalah sesuatu yang mengajarkan kebaikan? Bukan hanya Bible Pak yang mengajarkan kebaikan, Al-Quran banyak mengajarkan kebaikan. Apakah Bapak akui sebagai kitab suci? Silakan. Jadi begini, ini kan masalah pengakuan umat Kristen. Berarti ini cuma Saya klaim tidak saja ya? mencampur adukan dengan pengakuan umat Muslim. Klaim Ya kan? saja ya Pak? Ya tidak berdalil lah itu kan. Oke, tidak Itu kan berdalil ilmu ya? pengetahuan, ya kan? Ilmu pengetahuan yang mana, Pak? Manusia itu Ilmu kan punya pengetahuan. otak. Bapak Ya, punya kan? otak? Iyalah, semuanya punya otak. Jadi pas bisa berpikir, kita Oke, bisa Bapak berpikir. menilai. Lalu Sebentar. kaitannya dengan kitab Anda Coba. apa? Kita baca itu Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Kita lihat isinya.
Ya ini kita Iya lihat Pak, ini. dalam buku moralitas PPKN dulu waktu saya masih SMP SD, saya diajarkan moralitas dalam buku PPKN itu, mengajarkan kebaikan. Apakah buku itu adalah kitab suci Pak? Karena menurut Anda Ya, itu ada kan buku tidak yang mengajarkan dibahas kebaikan, semuanya, maka itu kitab kan suci. terbatas. Ya makanya apa yang mengikat bahwa kitab suci yang mengajarkan kebaikan di dalamnya itu ada kitab suci? Apa ada parameternya lagi? Kalau yang menuliskannya adalah guru saya, maka itu bisa dikatakan kitab suci ketika mengajarkan kebaikan dalamnya. Kalau ini berdiskusi begini, saya pikir sudah nggak cocok lah ini. Memang nggak cocok Pak, saya ini akademis, Bapak cocok morologi, memang nggak cocok. Bukan bertengkar, saya mengkritisi hujah Anda. Argumen Anda di sini ibaratkan kentut yang berbau saja tapi tidak ada manfaatnya. Apa yang saya nyatakan adalah sesuatu yang akademik. Ketika kalian membuat sebuah klaim, maka klaim itu bisa dikatakan benar ketika kalian mampu tunjukkan bukti dan kalian paham dengan apa yang kalian ucapkan. Tapi kalau hanya sekedar klaim, apa bedanya kalian dengan Lia Eden? Lia Eden mengaku bahwa dia bertemu dengan malaikat. Kenapa kalian tidak terima? Apa bedanya kalian dengan Lugat Tambunan? Sebentar. Apa yang kalian ucapkan, mengertilah dengan apa yang kalian ucapkan. Coba, saya ingin buktikan bahwa Anda mengerti dengan ucapan Anda atau tidak. Apa yang disebut dengan parameter? Coba. Kalau begini caranya udah nggak benar ini. Udah saya turun ya. Silakan Pak, saya menunggu orang-orang yang berdiskusi akademis dengan saya, bukan orang-orang yang Atau asal gini bicarakan Bang pada saya. Mangkin. Aduh, ini enak untuk blender, opungnya blender itu. meninggal semua hotel. Coba lah di reportnya aku biar supaya untuk bisa naik. Macam-macam kan, aku cekek lah kalian. Silakan narasi dulu Bang Blender, narasi dulu Bang Blender. Enggak, opung itu aja pun apa yang disampaikan nggak ngerti gitu ya kan. Suruh ulang lagi dia, coba balik lagi ngulang, nggak ngerti. Yang ya udah bergetar congornya itu tadi karena sudah mulai karang-karang. Naik diskusi pakai congor pulanya lah. Congor lawan congor sama aku, data pakai data. Ya, mungkin saya lanjut ya, Bang Blender sedikit. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kita masuk ke ranah dialektika yang pondasinya adalah akademik, maka asumsi liar tak berdasar itu bisa kita buang. Yang kita butuhkan adalah sumber, literasi, karena ini yang disebut dengan edukasi. Kita transfer knowledge. Kalau hanya sekedar pemahaman kosong yang kita bawa dan sesuai dengan yang kita mau, maka itu bukan knowledge. Itu pernyataan klaim yang bisa jadi adalah dusta, bisa jadi adalah fitnah, bisa jadi adalah omong kosong. Maka yang disebut dengan knowledge, ilmu pengetahuan, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan adalah sumbernya. Dari mana kita tahu? Dari mana itu asalnya? Begitu ya. Tolong umat Kristiani yang naik ke atas. Saya berusaha membuka ruang dialektika yang mana ruang ini akan menjadi tempat kita belajar dan mengajar. Bukan tempat menebarkan kebencian. Saya mau kalian betul-betul membuktikan kepada kami bahwa iman kalian itu bukan iman buta. Melainkan iman berdasarkan rasionalitas, hasil pemikiran, karena yang membedakan kalian dengan hewan adalah daya berpikir yang disebut dengan akal. Kalau masalah otak, binatang pun punya otak, bahkan udang pun punya otak, walaupun bercampur dengan tai. Tapi masalahnya, udang tidak memiliki daya akal. Maka saya minta tolong kepada kalian umat Kristiani. Ketika kalian adalah orang-orang yang mengaku diurapi Roh Kudus, tak punya adab, kami maklum. Tak punya ilmu, kami lagi maklum. Tapi tolong bawa Roh Kudus. Biar kami diskusi dengan Roh Kudus kalian. Saya menunggu kalian yang memiliki Roh Kudus, yang memiliki pemahaman yang baik terkait kitab kalian, yang mengerti dengan kitab kalian, memiliki keilmuan, naik ke atas, diskusi dengan saya. Kalau ilmu kalian di atas saya, debat saya, bantah argumen saya, bantah proposisi saya, bantah premis saya. Tapi kalau kalian jemaat awam, tidak tahu apa-apa, bertanya saja. Tentang Kristen boleh, tentang agama saya boleh. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum Bang Blender lanjut narasi, kawan-kawan Kristen, saya tengok kawan-kawan Kristen nggak ada yang pintar ya, rata-rata botol semua. Kawan-kawan Kristen yang bisa-bisa lah begitu tunjukkan data. Teman-teman yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Kristen yang baru gabung, selamat pagi jelang siang. Jangan lupa teman-teman di tap-tap layar ya. Semakin banyak tap, semakin Komal kuat. Nah,
untuk kawan-kawan Kristen, daripada menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, lebih baik naik bertanya. Kalau tidak bisa membantah statement kami, kawan-kawan Kristen lebih baik naik bertanya. Nah, kalau kawan-kawan Kristen mau naik, typing dulu di bawah. Yang Muslim tahan dulu, oke? Saya Kristen bang, mau naik, gitu loh. Silakan. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Silakan kawan-kawan Kristen. Silakan Bang Blender. Jadi kalau memang niat mau belajar, mencari ilmu. Kalau nggak paham ditanya, jangan sok gengsi. Contoh, misalnya tadi Unirifa mengatakan knowledge. Aku aja pun nggak ngerti apa knowledge. Tanya, apa itu Unirifa knowledge? Biar nyambung bicaranya. Ini kadang-kadang kalian nggak paham knowledge, tapi sosok pandai-pandai menjawab. Jangan malu. Aku pun knowledge nggak ngerti aku. Coba aku karang-karang sendiri. Tanya, apa itu knowledge nih? Kan begitu. Kalau memang benar-benar cari ilmu. Ini kadang sosok tahu, jawabnya kemana? Kalian itu apa namanya ya? Penting aku nengok kalian. Sekolah kalian nomor 5, konten 5 semuanya. Bahasa Indonesia 5, agama 5, matematika 5, pelajaran inti semua 5. Semua pelajaran inti 5. Jadi capek kami memberitahunya. Coba matematika kita hitung ya. Tuhan kau 1/3. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kan 3 Tuhan. Oh enggak, 1. Udah mulai bahasa kudus. Cemana? Itu aja udah 3. Tapi kalian nyatakan 1. Itu matematika. Bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia. Di mana letak Monas? Papua kau jawab. Kan bahasa Indonesia 5 itu kan. Tuh udah 2 lagi. Konon lagi agama. Jadi memang agak cemana ya. Harus sabar kami menghadapi kalian. Harus sabar, betul lah. Harus sabar. Tapi kadang-kadang degil. Otak kalian degil, merasa pintar. Cobalah, banyak bertanya lah, cari ilmu itu penting ilmu itu. Jangan longor, banyak dengar cakap orang. Banyak kali kalian dengar cakap orang. Pintar dikit, ilmu. Nggak malu kalau sama anak kalian. Nyuruh anak kalian bisa belajar kok nak, rajin membaca, nyuruh anak kau bisa. Kau sendiri pun longor. Apa? Kayak gini nggak berani kalian naik, jentuan kalian naik, nge-report aja kerja kalian. Nggak ada loh otak kalian memang ya. Tuhnya mereport. Berarti saya malah lemah. Kemarin naik kok berturunan semua. Bangki. Ini ilmu di sekolah kalian biayanya ilmu. Gimana? Besar biaya kalian mencari ilmu tuh bodoh kali. Ini ilmu ini bisa kalian turunkan kepada anak-anak keturunan kalian biar kalian pintar. Itulah. Coba buang kebencian kalian dulu. Buang kebencian kalian Oten. Buang. Biar enak. Oke, masuk dia. Ya, Kristen atau Muslim? Kristen bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Sebelum ditanggapi, saya sedikit ya. Kenapa menguatkan bahasa Indonesia kawan-kawan Kristen ini 5? Karena ketika kita mengatakan Yesus itu N-A-N-A-B-I-B, bacanya Tuhan. Harusnya kan bacanya Nabi, tapi kawan-kawan Kristen membaca itu Tuhan. Silakan Bang N sama Uni. Mau bertanya atau mau membantah statement Uni yang mengatakan Bible karangan manusia? Silakan Bang Ayen. Mengapa Bible karangan manusia? Karena itu tertulis Bible di itu kitab Anda. Bible itu bukan karangan manusia, tapi Bible itu adalah pengwahyuan. Tahu dari mana? Kita ambil contoh yang terkenal di Bible itu, di Injil itu. Pertanyaannya bukan mana contoh. Pertanyaannya tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mananya? Bahwa Bible itu adalah kitab. Iya, Bang Blender, ayam itu coba ditangkap dulu. Bang Blender. Itu ayam. Woi, ayam siapa itu? Sorry bang, ayamnya nih mau bertelur. Ini ayam tuh bunting, bertelur. Hah? Ya, saya ulangi. IN, terima kasih banyak sudah menjawab dan mencoba untuk membela keyakinan Anda. Tadi Anda sempat mempertanyakan kepada saya, kenapa Bible dikatakan karangan manusia? Saya menjawab, saya tahu. Tahu dari mana? Knowledge. Yang ditanyakan Bang Blender, apa itu knowledge? Knowledge adalah pengetahuan dari hasil pembelajaran dan kesadaran. Salah satu knowledge saya adalah tahu bahwa Bible karangan manusia. So, Unirifa tahu dari mana? Dari Bible sendiri, Lukas pasal 1 ayat 1 yang sudah saya tunjukkan.
Ya. Nah, kemudian ketika Anda bilang, "Oh tidak, Bible itu adalah pewahyuan, bla bla bla." Saya tanya balik. Knowledge-nya dari mana? Tahu dari mana? Bukan karena kenapa contoh, no. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Kok bisa kamu bilang bahwa Bible adalah hasil pewahyuan? Siapa yang bilang? Karena kami percaya. Berarti tidak tahu dari mana pengetahuan ini, tapi percaya. Tidak tahu dari mana sumbernya, tapi percaya gitu. Jadi suatu saat kalau ada yang bilang bahwa ibu mau dihamili sama pria sebelah, tetanggamu yang sebelah, dia ternyata hamil dari hasil berjual diri, kau tak tahu siapa yang memberitahu dan kau percaya dengan itu. Ngeri ini. Ini kenapa saya katakan, kenapa umat Kristiani gampang tersesat? Karena mereka tidak peduli sumber pengetahuan itu dari mana. Kenapa banyak orang tersesat? Kenapa orang banyak menyebarkan kabar hoax? Kalau Anda punya grup keluarga, hati-hati, jangan pernah coba-coba ambil berita-berita yang beredar di YouTube, di TikTok tanpa Anda selidiki dulu, lalu sebarkan di grup WhatsApp. Jantungan nenek Anda nanti. Dunia mau kiamat. Seorang pria berubah menjadi monyet dikarenakan mengutuk ibunya. Digambarlah di situ. Anda ambil itu. Wah, kamu tidak peduli dari mana sumber itu. Kamu share di grup keluarga. Gara-gara yang kau lakukan nenekmu jantungan. Ini berbahaya, brother. Orang-orang yang tidak menyelidiki sumber pemberitahuan, sumber informasi yang datang kepadanya, ini adalah orang-orang yang tidak memiliki critical thinking dalam ranah pendidikan. Kami calon-calon guru mengajak calon yang kami ajarkan untuk memiliki critical thinking, kekritisan. Mereka harus kritis. Kalau seandainya mereka tidak kritis, maka mereka termasuk orang-orang yang terdoktrin, terima begitu saja dan akan mudah disesatkan. Kau makan itu tai ayam karena itu coklat. Dia akan bilang, "Oh, tai ayam. Ini ada coklat, saya makan saja sudah." Karena dia tidak peduli siapa yang bicara, apa yang disampaikan. Inilah orang-orang yang disebut sebagai jahil. Jahilun murokat. Jahil. Mereka jahil karena mereka seperti sapi yang hidungnya dicocok lalu ikut kemana saja. Sama seperti hewan ternak. Apabila dipecut, diarahkan ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Maka inilah perbedaan kita, brother. Kami umat Islam adalah manusia-manusia yang diperintahkan afala yata'qilun. Apakah kami berakal atau tidak? Apa kalian tidak berpikir? Afala yatadabbaru? Apa kalian tidak merenungkan, mengamati? Afala yatafakkaru? Apa kalian tidak berpikir? Maka perbedaan Anda dengan saya pada kali ini berdasarkan apa yang Anda lakukan barusan, bahwa saya dan Anda berbeda dalam mengambil informasi. Itulah kenapa saya tidak akan mudah tertipu berkaitan tentang informasi ketuhanan. Walau saya akui saya pernah tertipu masalah cinta lah ya. Abang sayang kali dek sama kau. Kadang aku gak perlu bukti memang. Bodoh memang perempuan ini terkadang, ya. Jadi kalian jangan mau perempuan yang di bawah. Kalau ada yang bilang aku sayang kepada kau, dek, kau minta bukti. Ya minimal mahar, bang. Kalau kau tidak dibawa ke rumah bapaknya, kau tidak dipertemukan dengan keluarganya, kau disetubuhi sebelum kau dinikahi, buang itu laki-laki. Maka laki-laki itu penipu. Sama seperti orang-orang yang berkata atas nama Tuhan tapi tidak membawa dalil. Ini yang disebut sebagai pembinasa keji. Ini yang disebut sebagai penyesat. Ya. Siapa yang sesat? Tolong kamu. Karena kamu masuk belum salam sudah bertanya. Sesat kamu. Karena kamu keluar dari rule. Rule-nya dalam komal ini masuk kulonuwon dulu. Lalu Ya, tanyakan shalom. tema. Lalu baru. Kamu juga sesat karena tidak mengikuti kitabmu. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaranmu. Sesat kau. Berdasarkan kitabmu. Kau tidak mengikuti apa yang dimandatkan oleh Yesus Christ. Tapi kenapa kamu menyelidiki Saya Alkitab? ambil dulu ya. Diam dulu kamu, diam dulu. Kenapa aku harus minta izin? Izin dulu teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman yang baru naik. Alumni, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nande sama Cubantri kan Kristen. Nande Kristen, coba buka mic-nya Nande. Ya, selamat pagi semuanya, Selamat pagi. teman-teman yang luar biasa. Siap. Salam toleransi. Salam toleransi, orang baik. Siap. Saya kasih kesempatan dulu Ito Nande untuk mungkin mau bertanya atau mau membantah bahwa Bible itu bukan karangan manusia, dari pola pikir manusia sehingga menjadi kitab suci. Silakan Nande, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Sebentar, Cubanti, habis ini Cubanti ya. Tahan dulu Roh Kudusnya, silakan. Ya,
Terima kasih ya kesempatannya untuk hadir di room Anda yang hebat ini. Iya, kami tadi mendengar Bunda Cantik ini banyak ngoceh ya. Apapun ceritanya, Bukan ngoceh itu, woi, kubantah, bukan ngoceh. Ya, bukan ngoceh. Catat itu ya, cakap yang benar. Iya, menurut saya itu ocehan. Menurut kau, Anda itu mungkin luar biasa, buat saya itu ocehan, tapi nggak masalah. Mau ocehan, mau apa, yang intinya begini. Menghargai itu penting. Jadi, kalau Anda merasa agama Anda yang benar, silahkan imani dengan baik, bersikaplah dengan baik. Jadi jangan menjudge kitab-kitab terdahulu, menganggap itu adalah sesat. Silakan. Kalau memang Anda merasa sesat, silakan, nggak usah dipercayain. Namun negara kita mengakui 6 agama di Indonesia. Berarti kita semuanya berhak yang sama ya. Udah habis waktumu, tepu. Udah habis waktumu. Gak ada, udah nih rival lanjut. Udah habis waktumu. Lanjut nih rival. Aku turun aja ya, kayaknya nggak sehat ini ruangan. Silakan Uni. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Jadi begini guys, Ibu tadi masuk ke komal kita, ibarat kata dia masuk ke sebuah ring di mana ada tinju di situ. Lalu dia bilang, ngapain kalian tinju di sini? Kalau kalian memang saling tidak suka, kenapa kalian berdiam saja sana? Bu, ketika ibu bicara itu di ring tinju, bukan hanya penonton yang akan menyoraki ibu. Saya sebagai petinju akan menonjok wajah ibu. Ngapain kau masuk ke ring? Habislah kau. Ngapain kau masuk ring? Ya, nah kalau kita bicara tentang toleransi, dari kata tolerir artinya membiarkan, salah satu makna dari kata toleransi ya, membiarkan. Saya tidak pernah mengganggu umat Kristiani menyembah Yesus. Saya tidak pernah mengganggu kalian ke ibadah kalian. Saya tidak pernah menggugat kalian dengan iman kalian. Tapi yang kita lakukan di sini adalah dialektika, dialog. Dialog artinya adalah pembicaraan dua arah, di mana di dalamnya nanti akan ada pernyataan dan pertanyaan, akan ada premis, akan ada konklusi, akan ada jawaban, akan ada edukasi, akan ada transfer knowledge, juga ada transfer attitude. Kita bicara tentang diskusi lintas agama, yang mana kita di sini tidak pernah ada yang dipaksa, kecuali kalian dipaksa, kalian ditodong supaya naik ke sini dan menjawab pertanyaan kami, maka itu sudah tidak toleransi. Tapi kalian naik dengan kesadaran kalian, ingin menjawab pertanyaan dan pernyataan saya, tapi kemudian kalian bilang, sebenarnya apa yang ibu tadi, saya katakan saja kata yang simple, maaf saya tidak mampu menjawab. Saya kesal dengan kamu karena argumenmu tak mampu saya bantah. Itu kata yang tepat Anda sampaikan di sini, brother, sister. Belamaan. Tidak masalah karena memang di sini saya narasumber, ya, kecuali kau. Kau belum diajak, kau belum disapa. Kau bilang kau sesat karena kau tidak mengikuti perkataan Yesus. Kenapa kau ucapkan salam tadi? Jawab. Kenapa kau ucapkan salam tadi? Ya salam buat saya. Dalam kitabmu 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 baca. Kenapa kamu mengimani kitabku? Siapa bilang aku mengimani kitabmu? Percaya pun tidak aku. Jangankan mengimani ya. Bahkan itulah yang saya mau tahu. sudah aku katakan Kalau bahwa kitabmu tidak layak. Kenapa tidak mau membahas 2 Yohanes pasal 1 ayat 10? Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jahat kau barusan. Kau mengucapkan salam kepada kami yang tidak mengimani agamamu. Syukurlah. Kenapa ikuti ajaran agamamu? Memang dari dulu. Memang dari dulu kau jahat. Nah ini nanti Bang Blender silakan. Bentar, ini Bang Blender, silakan Bang Blender. Ketua kelas Bang Blender ya. Salam. Pindahkan. Ya, salam tutup. Nanti salam. Coba. Ya, woi. Kemana kau? Woi, coba. Pak Fandi. Ya, halo Pak Fandi. Woi, coba. Baru mau gas kau udah lari kau. Ya, Pak Fandi. Paul. Ya. Kau naik lagi Ya. ini yang tadi. Ya. Jadi kalau bicara begini. itu, sebentar. Kalau bicara itu yang pasti aja, jangan banyak kali belok sana belok. Pening aku dengarnya.
Baik. Jadi begini. Memang begini, sumber yang saya bicara tadi juga itu saya juga hanya dapat di Wikipedia. Jadi sumber yang tadi begini. Saya hanya baca di Wikipedia itu manuskrip yang Baik, gini Bang Paul aja. Aku potong ya. Bang Paul, gini. Ya. Komal Fandi Ahmad tidak menerima data sampah dari Wikipedia, Bang Paul ya. Saya ulang. Komal Fandi Ahmad tidak pernah menerima dan menolak dengan mentah-mentah data sampah dari Wikipedia. Silakan lanjutkan. Enggak, Paul, kutanya, Paul, sebentar kutanya, Paul. Sebentar saya jelaskan dulu. Woi, tunggu dulu, perlu mau jelaskan. Woi, sebentar, Paul. Ya, aku tanya kau dulu. Ya. Wikipedia itu orang mana? Iya, jadi saya begini. Orang mana? Wikipedia itu orang mana? Di Universitas Birmingham di Inggris itu Siapa ada dia? naskah kuno Al-Quran 2 lembar itu diperkirakan yang ditulis tangan langsung. Kau data itu dari Wikipedia, kau dapat itu tadi. Jadi maksud saya kita diskusi santai saja. Enggak, kan udah dibilang dari Wikipedia nggak berlaku. Paham nggak kau? kuno yang 2 lembar itu yang ada di Inggris, dibilang kalau dari Wikipedia itu nggak berlaku, jangan kau cari situ. Dengarin dulu. Saya rasa tidak perlu. Ini kita kan sama-sama nggak perlu di sini. Kita bicara sama. Ini di Universitas Birmingham. Naskah kuno yang ada di Universitas Birmingham. Pernah ke sana universitas itu? Ada 2 lembar. Kau baca aja kau macam perempuan kau. Kau cakap aja kau macam perempuan. Udah dibilang Wikipedia nggak berlaku. Maksud saya begini. Naskah kuno 2 lembar itu ada di Universitas Inggris. Di Universitas Inggris Birmingham. Naskah ditulis tangan langsung. Kau pernah ke sana? Paul? Pernah? Ini saya baca lewat. Kau pernah ke sana enggak? Kau pernah ke sana? Saya belum pernah ke sana. Ya udah, ngapain kau congor kau bicara gitu? Kau belum pernah ke sana kau. Banyak kali gaya kau. Kalau memang Anda tidak percaya dengan informasi demikian, Mana mau percaya, congor? Cemana mau percaya? Udah dibilang. Tidak perlu gas. Digas lah. Kau congor, kau perlu congor. Saya ya iyalah. Kau enggak aja. Itu tidak bisa dipercaya. Wikipedia lu harus percaya. Woi. Ya, nggak bisa percaya. Naskah kuno itu kau aja belum pernah ke sana. Kau belum pernah ke sana. Manuskripnya maksud saya. Yang naskah kuno itu. Kau belum pernah ke sana, Paul. Kau belum pernah ke sana. Nggak usah kau bahas apa sih. Capek kali ngecokor kau panjang kali. Iya, apakah di Wikipedia apakah itu salah? Apa itu memang salah? Enggak jelas itu. Makanya aku tanya Wikipedia itu anak mana? Betul ya sudah. Ya udahlah. Ngapain kau selesai? Selesai kau turun kau. Banyak kali gaya kau. Begini, namanya saja blunder. Berarti otaknya juga blunder. Otak kau yang blunder, bodoh. Otak kau makan blunder ke atas. Namamu kan blunder. Nama kau Paul Longor. Nama kau itu Paul Longor. Paul Longor. Makanya otakmu juga blunder. Nama blunder apa Paul Longor? Paul Longor nama kau. Kau pandai kau nulis tuh. Kau ganti tuh. W-nya tuh jadi O, bodoh. Paul Longor. Namamu blender. Nama kau Paul Longor. Nama otak mana? Namamu kan blender. Paul. Nggak usah curhat kesini. Bro Paul. Begini Bro Paul ya. Itulah mereka bisa mengkritik, tapi ketika dikritik mereka tidak sanggup. Makanya pakai data, pakai congok, mereka tidak sanggup. Mereka tidak siap. Woi, inilah kita kau. Ini fitnah. Zaman era ini salah satu kau membuat nama Immanuel, nama kau Tuhan Yesus. Woi, ya? Ini Immanuel. Mana nama Jadi Tuhan kita Bro Paul, kita nggak usah terlalu inilah memberikan contoh yang proper kepada Kristen. Dua nama Immanuel sama Yesus. Bukan dia nama Tuhan Koncus. Jangan mereka nggak siap karena mereka hanya bisa mengkritik, tetapi ketika dikritik balik mereka nggak siap. Mental apa itu? Tengok. Kau longor kata Paul. Kau dibilang Immanuel longor Paul. Kau pun bodoh kali dibilang kayak gitu. Bukan Paul. Kita jangan habiskan energi bodoh kan Paul dibilang longor.
Kau Immanuel kok bilang ngongor dia Paul nih, narang aja kau Immanuel. Saya menjelaskan bahwa naskah kuno, mereka naskah kuno siap. 2 lembar Al-Quran itu ada di universitas ini. Betul kata Immanuel. Gak betul kata Immanuel. Kita sudah tahu Bro Paul, kita sudah tahu Bro Paul, mereka tidak siap jadi dikritik. Paul, Immanuel mengatakan kau longor katanya. Cuman ini Paul, cuman Bro Paul. Ini debat sehat nggak Immanuel, sih? kau nggak boleh gitu Kritik Bro ilmu nih. Bro Paul, Nggak perlu kok kepanasan semua kan? mereka tidak siap dikritik. Itu mental mereka Makanya, begitu. Gini, Paul, Ilmu apa nih yang udahlah saya dapat, Immanuel. Bang? Janganlah kau bilang Paul longor Immanuel. Dia kan Mentalnya memang mental nggak nggak siap dikritik di CS Saya ini. tengahi aja, saya tengahi. Kalau di CS nggak siap, Saya temannya tengahi Evan di Bang CS nggak Immanuel siap di dikritik. mute, Paul di mute, semua di mute. Izin kawan-kawan Kristen. Izin, Bang Paul di mute ya. Tenang Pandi dulu minta kawan-kawan. tanya si Immanuel apa arti kritik. Siap, nanti saya tanyakan ke Immanuel. Jadi gini Bang Paul, Immanuel, kawan-kawan Kristen yang ada di atas. Di dalam negara kita Indonesia, data from Wikipedia, dari Wikipedia itu tidak ada satupun universitas yang menggunakan data dari Wikipedia. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ketika ada mahasiswa yang menggunakan data dari Wikipedia dan disampaikan kepada dosen, maka data itu akan dibuang ke di mana tempatnya tong sampah. Yang kedua, yang ketiga, Komar Fandi Ahmad tidak menerima data sampah dari Wikipedia. Kawan-kawan Kristen ini mungkin belum pada tahu bahwa Wikipedia itu isinya, kontennya itu bisa dirubah-rubah. Apapun yang kita hendak tulis di situ, walaupun kita tulis Yesus jatuh di got, itu boleh, bisa dalam data Wikipedia, kecuali sampul ya. Sampul data Wikipedia itu tidak bisa dirubah kecuali yang di dalam. Ketika kita mengatakan Yesus itu jatuh di got, kepalanya duluan, itu bisa. Itulah data Wikipedia. Makanya saya bilang kawan-kawan Kristen, kalau menyampaikan data, carilah referensi literasi yang datanya itu baik tempatnya. Jangan dari Wikipedia, karena kami tidak menerima Wikipedia di sini. Banyak buatan, banyak karangan di dalam Wikipedia. Seperti itu teman-teman. Silakan Bang Immanuel sampaikan apa definisi kritik tadi. Oke. Bro Paul, sebentar Bro Paul. Kasih Immanuel dulu, silakan. Yang pertama saya tanggapi Uni Rifa. Uni Rifa ini kan selalu cari-cari kesalahan atau cari-cari ini, dia enggak siap. Gak ada cari kesalahan, Makanya dia tanya apa itu kritik. Begini saya jelaskan sama Uni Rifa ya. Ketika Uni Rifa menyampaikan sesuatu, lalu kemudian saya tanggapi, itu kritik. Oke, dan kritik itu kita harus cari kebenarannya. Kapan kamu saya tanya begini. No. Kenapa saya bertanya sumber kritik? yang kalian bawa untuk cukup, mengkritik Kristen itu sudah dari sumber mana juga? Sudah dari cukup. sumber mana juga? Saya bertanya apa itu kritikan, definisinya. Saya tidak minta contoh. Ngapain? Iya enggak. Bisa saya jadi manusia enggak? Manusia itu kalau bicara menanggapi, kemudian saya mendapat poinnya. Oh ya, begitukah Anda? Begitu. Kenapa saya bertanya kepada kamu apa arti kritik? Karena kamu tidak mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Putus-putus nggak ini signal aku? Kita semua pintar semua. Ngapain ditanyakan itu? Bagus ini. Kenapa saya harus mengikuti kamu? Kamu mengatakan bahwa apa yang kamu sampaikan di publik tadi, kok nggak perlu? Loh, kok nggak perlu? Siapa kau? Kita udah turunkan kalau kau nggak butuh dan nggak perlu, ngapain kau naik ke atas? Tadi kau menuduh kami bahwa premismu. Menuduh juga, kenapa ini? Kalian menuduh juga. Kristen satu-satu, Bang Immanuel izin dulu. Astagfirullahaladzim. Saya turun. Dengar ya. Makanya saya bilang Paul, jangan habiskan energi. Karena inilah kau adalah orang yang boleh dikatakan sebagai penyesat dengan diksimu yang mengatakan mereka. Saya menerima Pak Paul diam dulu. Saya lagi bicara. Kalian memalukan Kristiani, kalian memalukan, kalian mempermalukan agama kalian. Kenapa saya katakan si Immanuel itu penyesat? Dia menuduh, apa kata dia? Kalian mengkritisi, tapi ketika kalian dikritik, kalian tidak mampu. Saya tanya, kamu mengerti tidak arti kritik? Sejak kapan kalian mengkritiki kami? Paul dari tadi tidak pernah mengkritisi Al-Quran. Tapi dia bertanya dari ketidaktahuannya, yang mana data yang dia bawa adalah data yang tidak layak.
Ini tidak masuk ke ranah akademik. Lalu kau masuk ke atas, kau tuduh bahwa inilah mereka. Ketika mereka dikritiki, mereka tidak mampu. Sejak kapan si Paul masuk ke ranah mengkritisi? Bertanya saja dasarnya tidak ada kok, nggak jelas Wikipedia. Mengkritisi itu adalah penilaian objektif. Yang mana penilaian itu bisa kau ajukan kepada seseorang, kau mampu katakan bahwa orang itu salah karena kau punya kebenarannya. Si Paul bertanya, dasar pertanyaan Paul adalah kebodohan dia sendiri. Kenapa saya katakan kebodohan? Dia menerima data yang tidak jelas sumbernya. Itu jahil namanya. Apa data yang dia ambil? Wikipedia. Lalu bagaimana kau katakan si Paul mengkritisi kami? Jangankan masuk ke ranah kritik, dia mengkritiki kami. Bertanya pun dia sudah salah. Jadi kau berdusta, Immanuel. Makanya saya tanya, sebagai seorang guru yang baik, tugas saya adalah memberikan edukasi kepada orang yang bicara tapi tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Kalian dikritisi tapi gak mampu. Hei, ini kami yang buka komal loh. Kami menaikkan kalian. Kenapa kalian kami kick? Karena kalian kadang tak berhenti bicara, ribut. Tapi kalau kalian bisa bicara tertata, berdata, kalian minta 5 menit kami kasih. Itulah kami. Lalu kalian bilang kami tidak mampu dikritik. 1400 tahun lamanya challenge dari Al-Quran. Masih saya tunggu jawabannya. Al-Quran men-challenge 1400 tahun lalu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Buatlah semisal Al-Quran kalau memang itu karangan manusia. Dalam surah An-Nisa, kalau memang Al-Quran karangan manusia, tentu ada kontradiksi. Tunjukkan antitesis kalian. Tapi kalau kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan, benar kata Bang Blender, bertanya sudah. Biar saya transfer knowledge saya kepada kalian, transfer pengetahuan saya. Yang mana pengetahuan adalah apa-apa yang saya dapatkan dari hasil analisis dan dari hasil kesadaran, by empiris, by rasional. Terlalu tinggi bahasa saya. Oke, saya katakan bahasa singkat. Apa yang saya ketahui, itu yang akan saya bagi dengan kalian. Maka yang paling utama dari apa yang saya kasih tahu kepada kalian, sumber pengetahuan saya. Maka tolonglah bicara, manusiakanlah diri kalian. Kalian ingin dimanusiakan oleh kami, tapi tolong manusiakan diri kalian. Apa gunanya kalian sekolah 6 tahun, tambah 3 tahun, tambah lagi 3 tahun, kemudian masuk fakultas, tapi definisi saja kalian gagal. Saya tidak mengerti kenapa kalian bisa lulus, sementara definisi etimologi, terminologi saja kalian gagal. Gagal total. Saya tidak tahu siapa guru bahasa Indonesia kalian. Baik, oke, baik ya. Umi, terima kasih banyak ya, saya sudah masuk di komal ini. Baik Pak Fandi, Ibu Umi ya, baik saya terima kalau memang Wikipedia. Aku nggak kau sebut. Tes cambuk. Aku kan kenapa kau panggil? Saya bicara dulu sebentar saja. Busuk kali sih, idola. Shalom, gue turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya terima. Baik Pak Fandi, saya menerima, saya menghargai, menghormati. Komal ini tidak menerima data dari Wikipedia. Terima kasih banyak. Saya menghargai itu. Satu saat nanti kalau saya ada rezeki, saya mau pingin ke Universitas Birmingham yang ada naskah, mau melihat naskah. Kalau ada rezeki Pak Paul ke Yerusalem, jangan ke sana, tengok salib di mana. Tidak, ada saranku jangan ke sana kalau ada rezeki. Enggak, ada ke Yerusalem Bapak, tengok sejarah Yesus, itu yang penting. Ada 2 lembar naskah kuno. Yaudah gini Pak Paul, saya akan kasih Anda informasi ya. Iya, oke. Saya jawab. Halo, shalom Ibu, selamat pagi. Ya, shalom anak kedua, pagi nanti ya. Sebentar dulu Bang, anak kedua ya, nanti selesai. Ya, saya kasihan dengan Anda. Iya, sebagai tanggung jawab saya transfer knowledge. Nanti Bang, setelah ini. Bang Paul di mute dulu. Silakan ini. Saya mau kasih Pak Paul data-data yang gampang diakses, yang mana ini datang dari sebuah lembaga informasi yang bolehlah kredibel lah. Kalau mau mengkritisi, saya pikir silakan kalian bawa antitesis.
Saya kasih data dari fifa.co.id. Saya pikir ini bukan punya lembaga muslim ya. Kenapa saya mengambil data-data seperti ini? Saya tidak mau mengambil dari manhaj salaf, NU, dan literasi Islam karena tentu itu akan bersifat subjektif. Saya ambil dari surat kabar yang website yang kalian boleh kritisi website ini apakah ini dibuat oleh orang Islam atau tidak. Saya kasih kalian fifa.co.id terkait manuskrip ya. Saya kasih Pak Paul, semoga Anda pintar setelah ini ya, tidak bertahan dengan kejahilan Anda ya. Oke, ini fifa.co.id. Ini adalah media edukasi ya. Kalau kalian ingin tahu apakah media ini ditulis oleh Tamara Amalia pada tanggal. Jadi kita tahu siapa penulisnya ya. Ya. Nah, ini adalah penulis dari fifa.co.id. Oke. Salah satu penulis dari fifa.co.id. Dan ini ditulis pada hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022 jam 5:37 WIB. Penulisnya Tamara Amalia. Ya. Sumbernya dari BBC UK. Ya, ini salah satu boleh dikatakan website berita yang cukup kredibel. Oke. Kita lihat judul. Ini 7 Quran tertua di dunia yang masih ada hingga sekarang. Yang pertama di sini manuskrip Quran Birmingham. Mungkin ini yang Anda maksud. Ya, yang Anda katakan 2 lembar. Masalahnya ternyata manuskrip Quran bukan cuma ini saja, brother. Ya, bukan hanya ini saja. Anda minim literasi. Makanya Anda tidak tahu bahwa ternyata manuskrip Al-Quran itu bukan hanya itu. Yang kedua, ada yang disebut sebagai naskah Sana'a. Ini dia. Ini dulu, Tübingen fragment. Fragment Al-Quran di Tübingen ya. Ini adalah Al-Quran tertua di dunia yang kedua, terletak di Jerman yang bernama Tübingen Fragment. Naskah ini disimpan tepatnya di Universitas Tübingen, Jerman. Naskah ini diperkirakan ditulis pada tahun 649 Masehi sampai 675 Masehi, yang merupakan 20 sampai 40 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Ya. Itu salah satu. Kedua. Yang selanjutnya adalah naskah ini masih lanjut ya. Naskah ini berada di Jerman sejak abad ke-19. Lanjut naskah Sana'a. Hingga saat ini manuskrip Sana'a diyakini sebagai Al-Quran tertua yang ada. Naskah tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1972 saat renovasi. Ya, ditemukan. Kemudian kita lihat. Manuskrip ini diidentifikasi sebagai bagian dari Al-Quran pada tahun 1981, dan sejak itu Departemen Purbakala Yaman dengan bantuan dari universitas asing telah bekerja untuk memulihkan fragmen tersebut. Ditulis antara 632 Masehi sampai 671 Masehi, sekarang disimpan di Masjid Agung. Ini abad pertama. Ya, ini abad pertama Hijriah maksud saya. Masih dalam ranah tidak terlalu jauh dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, ini Codex Parisino Petropolitanus. Manuskrip Quran ke-98 yang diperkirakan berasal dari akhir abad ke-7. Awal abad ke-8. Masih belum terlalu jauh sebagaimana Bible ya. Lanjut. Jadi klaim Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya memiliki 2 lembar manuskrip, itu bisa dibenarkan kalau Anda tambahkan kata-katanya manuskrip Birmingham. Tapi Anda bisa salah kalau universal manuskrip Anda katakan bahwa hanya 2 manuskrip